Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah menunjukkan kebaikan kepada kita. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita sehingga dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan, menjalankan ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Salam dan salawat selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Sebagai umat Islam, kita semua tentu bercita-cita dapat melakukan setiap ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Sudah selayaknya sebagai kaum muslimin kita mencontohkan apa yang menjadi kepribadian beliau dalam melakukan segala aktivitas termasuk ketika berpuasa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menjalani puasa Ramadan? Yang pertama adalah niat. Kedudukan niat sangat menentukan kualitas ibadah yang kita lakukan. Innama amalu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawah. Setiap perbuatan hanya sah dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan imbalan sesuai apa yang diniatkannya. Dengan niat kita dapat membedakan antara ibadah dan perbuatan lainnya atau antara perbuatan disyariatkan dengan perbuatan lainnya. Dan Rasulullah melakukan niat berpuasa sejak malam sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud. Dari Hafsah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat untuk puasa Ramadan sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Hal kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sahur. Makan di saat matahari belum terbit memang tidak selalu mudah untuk kita lakukan. Terkadang kantuk luar biasa yang tak tertahankan, saking ngantuknya. Tidak jarang kita melewatkan sahur yang berharga hanya agar bisa tidur lebih lama. Padahal sahur adalah hal yang penting. Setiap akan berpuasa, Rasulullah selalu makan sahur dengan mengakhirinya, yakni menjelang datangnya waktu imsak. Hal ketiga yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan adalah menyegerakan berbuka dan sholat. Dalam hal berbuka, Rasulullah SAW selalu menyegerakan berbuka puasa ketika memang telah datang waktunya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, jika salah seorang kalian berbuka, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Kalau ia tidak mendapatkannya, hendaklah ia berbuka dengan air putih, karena sesungguhnya ia suci lagi mensucikan. Hal yang terpenting ketika kita berbuka adalah memakan hidangan secukupnya, tidak berlebihan. Selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan adalah memperbanyak ibadah. Selama bulan Ramadan, Rasulullah senantiasa memperbanyak amalan seperti sholat malam, tadarus, berzikir dan bersedekah. Seorang muslim yang mengerjakan sholat malam dengan niatan untuk mengharapkan pahala dan hendak bertakwa, maka dosanya disebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tadarus Al-Quran dilakukan adalah dalam rangka untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana yang pernah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah akan melipat gandakan pahala bahkan ketika kita membacanya dengan terbata-bata. Hal lain yang dilakukan dalam memperbanyak ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berdoa. Sebagaimana dalam hadis Tirmizi, yakni ada 3 manusia yang doa mereka tidak akan ditolak. Doa yang berpuasa sampai dia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang teraniaya. Hal lain yang dilakukan Rasulullah yaitu bersedekah.
Selain mendapatkan pahala lantaran berpuasa, memberikan sedekah berupa makanan untuk berbuka puasa bagi orang lain juga dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Selain itu, tali silaturahim pun senantiasa tetap terjalin di antara sesama umat muslim. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut." Hal berikutnya yang dilakukan Rasulullah adalah itikaf. Memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah meningkatkan ibadahnya terutama dengan itikaf. Itikaf berarti berhenti atau diam di dalam masjid dengan niat semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan itikaf di masjid pada malam hari merupakan harapan dan semangat dalam menunggu turunnya Lailatul Qadar dengan membaca Al-Quran dan melantunkan berbagai doa malam Lailatul Qadar. Inilah aktivitas yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam menjalani puasa di bulan Ramadan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah dan keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan hilaf. Akhirul kalam, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.